Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi yang kita berada di dalamnya. Dan kita pun senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa pelita kebenaran kepada kita dan mengantarkan kita dari dunia yang gelap gulita kepada Islam yang terang benderang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita jika melihat kondisi masyarakat kita dan bahkan diri kita akan senantiasa melihat ada satu kata yang melatar belakangi keadaan ini. Dosa. Ya, dosa dan kesalahan. Seakan kita tidak terlepas daripada jeratannya. Di rumah, di jalan, di kantor, di tempat perniagaan kita, dosa senantiasa menjerat kita. Dan ketika kita telah terjebak di dalam kubangannya, dan kemudian kita berada di dalam lumpurnya, kadangkala ada bisikan-bisikan untuk kita frustasi. Ada godaan-godaan yang membuat kita bahkan merasa tentram dalam kubangan lumpur dosa. Ternyata hal itu semua adalah godaan syaitan, godaan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan atas dirinya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah mengampuni dosa itu semuanya. Dan sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesempatan masih ada di hadapan kita untuk memperbaiki langkah-langkah kita. Waktu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada menanti kita untuk memperbaiki pribadi kita. Tidakkah kita tahu bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan itu, jika kemudian kita sadari dan kita renungi dan kita sesali, itu adalah langkah awal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeluh kesah dan demikian khawatir dengan anaknya yang hilang. Dia berjalan ke sana kemari mencari anaknya yang hilang itu. Dan ternyata setelah dia dapatkan kembali anaknya, ia dekap, ia peluk dengan penuh kerinduan. Maka sang Rasul tercinta salawatullahi wassalamuhu alaih pun memanfaatkan momen yang sangat luar biasa ini dan mengatakan pada para sahabatnya, "Tidakkah kalian melihat sang ibu itu demikian cinta kepada anaknya? Ketahuilah bahwa Allah lebih cinta kepada hambanya lebih daripada cinta ibu yang kehilangan anaknya dan lantas menemukannya kembali."
Maka jika selama ini kita telah jalan terlalu jauh dari Allah, menyimpang daripada garis kebenaran, maka masih ada waktu. Masih ada kesempatan insya Allah. Dan jangan sia-siakan kesempatan itu. Jalan yang mulia itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar kita adalah manusia. Dan manusia, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang khata', selalu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang sering dan selalu berbuat salah adalah juga selalu bertaubat. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering bersalah adalah orang yang juga sering untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan betapa dahsyatnya ancaman terhadap semua pelaku dosa. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan gambaran yang demikian indah terhadap kita yang sering melakukan dosa ini dengan ungkapan Quran yang demikian mempesona. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman, kemudian beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan perbuatan buruknya dengan kebaikan. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kata-kata menggantikan, para ulama kita menafsirkan ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengganti kondisi orang ini, mengganti keberadaannya dengan asbab tobatnya dari seorang pelaku dosa, kemaksiatan, menjadi orang yang taat. Dari orang yang selalu berbuat kesalahan menjadi orang yang saleh. Dari orang yang terjebak dalam kubangan kemaksiatan dan dosa menjadi orang yang bersih dan tegar dalam imannya. Ini yang pertama, kondisinya yang dirubah. Namun penafsiran yang kedua menyebutkan bahwa Allah mengganti di dalam ayat ini adalah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti pada hari kiamat dengan kasihnya dan sayangnya yang tiada terhingga akan mengganti catatan-catatan keburukan orang yang melakukan perbuatan dosa dan kemudian bertobat dengan catatan-catatan kebaikan. Subhanallah. Bukan sekedar dihapuskan, bukan sekedar diampuni, tetapi Allah memberi bonus, Allah memberi hadiah berupa catatan-catatan kebaikan. Makanya nanti pada hari kiamat ada orang yang tercengang dengan catatan-catatan kebaikan yang ia tidak pernah merasa melakukannya di dunia. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus baginya, hadiah baginya. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, Tuhan yang mana lagi yang mau kita sembah? Rob dan ilah yang mana lagi yang kita serahkan seluruh jiwa raga kita untuknya? Yang kita pasrahkan seluruh kehidupan kita di dunia akhirat untuknya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan, Dia berikan ampunan. Bahkan Dia berikan pahala atas usaha kita memperbaiki diri. Jadi selama hayat masih di kandung badan, selama nafas kita masih keluar masuk, selama detak jantung kita masih terdengar, kehidupan masih bersama dengan kita, maka marilah bertobat. Marilah memohon ampunan Allah. Marilah memperbaiki diri. Karena Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam
yang paripurna keimanannya sekalipun, memohon ampunan Allah tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Maka mengapa kita tidak mau mengambil kesempatan ini, mematrikan kembali kehambaan kita kepada Allah dengan bertobat dan beristighfar, yang kemudian akan mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang sejati, hamba yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri. Bertaubat bukti nyata dari ketawaduan kita kepada Allah, kerendahan hati dan diri kita di hadapan Allah, bahwa kita ini hamba. Ya Allah, kesalahan telah demikian banyak kulakukan, maka berikan aku ampunan ya Allah. Berikan kesempatan dalam desahan-desahan kehidupanku, dalam desahan nafasku, untuk kembali kepadamu ya Allah. Jika kita menyadari hal ini, maka setiap hari kita akan cerah, setiap langkah kita akan tegar, dan hati kita akan kokoh, kuat menghadapi setiap problema kehidupan, karena kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita berputus asa dengan rahmat-Nya, karena rahmat-Nya sangat luas dan kita tidak tahu di mana tepian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan kita semua adalah hamba Allah yang lemah, penuh dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan persembahan ini bisa memantik kehambaan kita kepada Allah dengan bertobat kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya, taubatan nasuha. Manusia-manusia yang bertobat adalah manusia-manusia yang kembali kepada jati dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tentu tidak lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni dosa itu semuanya. Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan bahwa sungguhnya ayat ini adalah panggilan untuk kembali kepada Allah, baik kepada orang yang beriman ataupun tidak beriman, untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detak jantung kita adalah detak jantung yang menunggu detak jantung berikutnya. Jangan biarkan detak jantung kita berikutnya kita tidak manfaatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu apakah dia masih akan berdetak lagi. Selama hayat di kandung badan, sekali lagi pemirsa sekalian, kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.